Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Kawan-kawan yang mulia, kawan-kawan yang berbahagia, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga masih tetap semangat. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang hadis dhaif. Tentang hadis dhaif. Sebagaimana pelajaran atau materi yang telah lampau, kita telah mengetahui bahwa hadis ahad dibagi menjadi 3, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Secara umum hadis sahih dan hadis hasan ini syaratnya sama, yaitu sama-sama muttasil sanadnya, sama-sama adil perawinya, sama-sama dhabit, hafalannya kuat perawinya. Bezanya kalau dhabit perawi hadis sahih ini dhabitnya dhabit tam, kalau perawi hadis hasan dhabitnya dhabit yang tidak tam. Jadi hafalannya kuat tapi agak sedikit rendah. Itu yang membedakan syarat itu. Syarat dhabit itu antara tam dan yang tidak tam, yang membedakan antara hadis sahih dan hadis hasan. Kemudian juga mesti yang syarat berikutnya selamat dari syadz dan selamat dari illat. Jadi secara ringkas hadis sahih atau hadis hasan adalah hadis yang muttasil sanadnya. Kemudian perawinya adil. Kemudian perawinya syarat ketiga perawinya dhabit. Kemudian syarat keempat perawinya mesti selamat dari syadz. Kemudian syarat kelima selamat dari illat. Itu syarat hadis sahih atau syarat hadis hasan. Apabila tidak menetapi syarat-syarat yang telah disebutkan satu saja, maka hadisnya masuk golongan atau kategori hadis dhaif. Salah satu saja syarat dari yang syarat-syarat yang telah disebutkan, maka dia masuk golongan hadis dhaif. Oke, sekarang apa itu hadis dhaif? Kita akan pelajari secara lebih dalam. Ta'rifuhu, definisi hadis dhaif. Huwa malam yajma' sifatal hasan, yaitu hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat atau syarat-syarat hadis hasan. Jadi kalau hadis hasan tidak terpenuhi, maka masuk dhaif. Kenapa tidak disebutkan malam yajma' sifatas sahih? Karena tidak menetapi syarat hadis sahih belum tentu dhaif, karena bisa saja hasan. Makanya kalau tidak menetapi syarat hadis hasan otomatis dia dhaif. Bifaqdi syartin min syurutihi, yaitu dengan ketiadaan syarat dari syarat-syaratnya hadis hasan. Tafawutuhu. Wa yatafawatu dhu'fuhu bihasabi syiddati dhu'fi ruwatihi wa khiffatihi. Hadis dhaif ini juga ada peringkatnya. Ada yang masuk kategori dhu'fun syadidun atau dhaif syadid, ada yang ringan, dhaif khafif ada. Kama yatafawatu as-sahih, sama seperti hadis sahih itu ada tingkatan yang sahih level tinggi, ada yang sahih level bawah. Ada yang dhaif sedang, dhaif ringan, ada yang dhaif jiddan, sama. Di antara yang hadis dhaif jiddan, dhaif syadid adalah istilah hadis al-wahi, hadis wahi termasuk hadis mungkar. Dan kalau kita mengikuti pendapat bahwa hadis maudhu ini masuk kategori hadis dhaif, maka hadis yang paling buruk dari hadis dhaif adalah hadis maudhu. Kemudian atasnya sedikit adalah hadis matruk, nanti ada hadis mungkar dan seterusnya. Jadi sekali lagi ada paling tidak ada 3 tingkatan lah, yaitu dhaif ringan, dhaif berat, dan maudhu. Itu tingkatan dalam hadis dhaif. Hukmu riwayatihi. Nah, di sini perlu dibedakan antara hukmul amal dan hukmul riwayat. Meriwayatkan dan mengamalkan. Kalau meriwayatkan kan berarti menyampaikan hadisnya. Kalau mengamalkan berarti menggunakan kandungan hadisnya untuk amal kita. Itu dibedakan. Hukmu riwayatihi, hukum meriwayatkan hadis dhaif. Ya juzu inda andil hadis, inda ahlil hadis wa ghairihim, riwayatul ahadits adh-dhaifah wa tasahul fi asanidiyah min ghairi bayani dhu'fiha. Boleh menurut ulama ahli hadis dan yang lain meriwayatkan hadis-hadis dhaif
dan tidak menganggap mudah sanadnya dalam arti dalam arti tanpa min ghairi bayani fiha. Jadi sanadnya bukan sanad yang orang yang sikoh-sikoh, orang yang levelnya bagus, levelnya tinggi, dengan tanpa menjelaskan kelemahannya, kedhaifannya. Tetapi dengan dua syarat, bisyarten Allah tata'allaqa bil aqaid kasifatillah. Syaratnya hadisnya tidak berkaitan dengan akidah, seperti sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedua, Allah takuna fi bayanil ahkam asyariyah. Hadisnya tidak berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan halal haram. Artinya boleh ya juju riwayatuha fi mithl mawaid, yaitu boleh meriwayatkan hadis dhaif kaitan dengan mauidhah, ya, tarhib wa tarhib, hadis-hadis tentang penyemangat ibadah, kemudian menakut-nakuti kita untuk lalai dari ibadah, melakukan mungkar dan lain-lain. Wal qasas, atau misalkan hadis tentang kisah cerita, wa tafasir tentang tafsir, wal maghazi tentang perang dan yang sebagainya. Wa mimman ruwiya anhu atasahul fi riwayatiha, di antara orang atau ulama yang menganggap mudah, tidak masalah meriwayatkan hadis dhaif, yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Imam Abdurrahman Al-Mahdi, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Semua adalah kalangan ulama salaf. Jadi maksudnya tasahul fi riwayat itu memperbolehkan, karena mereka juga melakukan. Boleh meriwayatkan hadis dhaif asal tidak berkaitan dengan akidah dan hukum syariat. Tambahan lagi, tak ada tambahan, wayam bagi at-tanabbuh ila annaka idza rawaitaha min ghairi isnadin fala taqul fiha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Jika kita meriwayatkan hadis dhaif tanpa menyebutkan sanadnya, maka sebaiknya jangan mengatakan qala Rasulullah, tapi ruwiyaan Rasulillah, kata-katanya menggunakan seperti itu, secara adab begitu. Ya, secara adab demikian. Oke. Hukmul amali bihi, hukum mengamalkan hadis dhaif. Ikhtalaf al ulama fil amal bil hadis al dhaif. Ulama berbeda pendapat kaitan dengan mengamalkan hadis dhaif. Insyaallah nanti saya akan membuat rumusan, nanti insyaallah di belakang rumusan tentang pengamalan hadis. Ya, misalkan dalam agama ini kan ada akidah, ada hukum, kemudian ada fadhailul a'mal, ada tafsir, ada riqaq, targhib wa tarhib dan lain-lain. Kemudian hadis-hadis yang boleh digunakan untuk amalan-amalan tadi, atau ajaran-ajaran tadi apa saja, insyaallah nanti saya simpulkan di belakang. Walladzi alai jumhurul ulama annahu yustahabu al-amalu bi fi fadhilil amal. Menurut mayoritas ulama, sunnah mengamalkan hadis dhaif dalam fadilah amal, keutamaan-keutamaan amal. Wa targhib untuk motivasi amal baik atau menakut-nakuti dosa. Wa dzikril manaqib, atau menyebutkan tentang autobiografi, biografi atau misalkan sejarah-sejarah yang baik. Wa tafsir, ini ada khilaf sebenarnya ya, tafsir itu maksudnya misalkan ada ayat Al-Qur'an, kemudian ada hadis yang bunyi hadis tersebut menjelaskan kandungan Al-Qur'an tersebut. Kebetulan hadisnya ini dhaif, boleh atau tidak hadis dhaif untuk mentafsir Al-Qur'an? Ya, kita kan sering mendengarlah namanya istilah tafsir birriwayah atau tafsir ma'thur. Itu kan mentafsiri Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an lain atau dengan hadis. Lakin bisyurutin salasatin, tetapi ada syarat 3 yang mesti ditepati yang sudah dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi intinya begini, mengamalkan hadis dhaif ini ada 3 pendapat. 1, menolak secara mutlak, tidak boleh diamalkan secara mutlak. Pendapat ini pendapat sedikit ulama dan diikuti oleh ulama-ulama salafi. Hampir salafi seperti itu semua, hampir seperti itu semua. Kemudian pendapat kedua, boleh diamalkan secara mutlak. Tetapi dua pendapat ini semua lemah. Pendapat yang kuat dan yang diikuti oleh mayoritas ulama, baik salaf atau kholaf, diperinci pengamalan hadis dhaif ini diperinci. Apabila kaitan dengan fadilah amal, targhib wa targhib, dzikrul manaqib, tafsir dan yang sejenis itu, hukum mengamalkan hadis dhaif ini diperbolehkan, tetapi ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Apa syaratnya? Ada 3. 1, ayyakuna adzufu ghairu syadid. Hadisnya tidak dhaif syadid atau dhaif jiddan. Kalau dhaif jiddan tidak boleh digunakan atau diamalkan untuk fadilah amal dan lain-lain. Kemudian nomor 2, ayang darija al haditsu tahta aslin ma'mulin bihi. Hadis dhaif tersebut
itu masuk kaidah umum yang dapat diamalkan. Contohnya begini, misalkan hadis tentang menghidupkan malam hari raya. Itu kan ada hadisnya. Ulama mengatakan itu hadis dhaif. Boleh diamalkan? Tidak boleh. Kemudian masuk kaidah umum yang memperbolehkan? Iya. Bukankah malam Id itu malam yang baik? Kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, untuk memperbanyak amal soleh. Ini kan umum. Nah, kemudian ada hadis dhaif yang menjelaskan tentang amalan secara khusus pada malam hari raya. Ini diterima karena hadis tersebut masuk kaidah umum yang diamalkan. Oke, kemudian yang ketiga, alla ya'taqida indal amali bihi tsubutahu. Ketika mengamalkan hadis dhaif yang tidak berat tadi, itu jangan meyakini bahwa hadisnya sabit dari Rasulullah, mantap datang dari Nabi. Bal ya'taqidu al-ihtiyat, tetapi niatnya adalah hati-hati. Siapa tahu memang Rasulullah, memang hadis ini betul dari beliau. Wa amal aqaid, adapun masalah akidah wal ahkam dan hukum-hukum syariat kal halal wal haram wal bai' wan nikah wat thalaq wa dzalika fala yu'malu fiha illa bil hadis as-sahih awil hasan. Adapun akidah atau ahkam itu tidak boleh kita menggunakan hadis yang dhaif, tetapi hadis yang sahih atau yang hasan. Ila ayyakuna fi ihtiyatin fi syai'in fi dzalika min dzalika kama idza warata hadisun dhaifun bi karahati ba'dil buyu awil ankiha fa inal mustahab ayatanazzaha anhu walakin la yajib. Kecuali untuk ihtiyat, misalkan untuk sunnah atau makruh, maka ulama memperbolehkan menggunakan hadis dhaif yang tidak berat sebagai pondasi atau dasarnya. Jadi kalau dalam masalah akidah sepakat tidak boleh, ijma' tidak boleh mengamalkan hadis yang dhaif. Adapun dalam masalah halal sebenarnya masalah hukum syariat sebenarnya dibagi jadi dua. Yang pertama kaitan halal haram. Ini tidak boleh menggunakan hadis dhaif, mesti menggunakan hadis sahih atau hasan. Yang kedua hukum berkaitan dengan makruh dan sunnah. Nah, ini ulama khilaf, ada yang mengatakan tidak boleh berdalil dengan hadis dhaif karena bagaimanapun makruh atau sunnah ini termasuk hukum syariat. Tetapi ulama-ulama kita banyak yang memperbolehkan. Sudah ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Al-Yafi'i dalam satu kitabnya yang berjudul Hukmul Amal bil Hadits Adh-Dhaif. Beliau banyak menyampaikan nama-nama ulama dalam madzhab 4 yang mengamalkan hadis dhaif untuk urusan hukum sunnah dan hukum makruh. Jadi untuk sunnah dan makruh memang ulama masih berbeda pendapat. Dan ini tadi dijelaskan untuk masalah makruh boleh menggunakan hadis yang dhaif, tapi syaratnya yang tidak dhaif jiddan. Oke. Kemudian berikutnya adalah tentang sebab-sebab hadis dhaif ditolak. Sebab-sebab hadis ditolak di situ disebutkan asbabur raddil hadits fa katsiratun. Jadi sebab-sebab hadis ditolak itu banyak. Jadi kalau kita kembali memahami syarat-syarat hadis sahih dan hasan, di sana akan ada beberapa syarat, ya di sana beberapa syarat yang apabila tidak terpenuhi maka hadisnya adalah dhaif. Itu kalau dikembangkan penyebab-penyebab dhaif itu menjadi banyak. Lakinnaha tarji'u bil jumlah ila hadis sababaini. Tetapi secara umum penyebab-penyebab dhaif yang banyak itu dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah saktun minal isnad, yaitu sanadnya gugur atau sanadnya terputus. Yang kedua adalah ta'nun fir rawi, rawinya cacat. Wa tatakullin min hadaini sababaini anwa'un muta'addidatun. Dan nanti pada dua kelompok satu yaitu saktun minal isnad, sanadnya gugur atau terputus sanadnya, ada muncul beberapa nama hadis dhaif. Kemudian sebab yang kedua ta'nun fir rawi, rawinya cacat, juga akan memunculkan nama-nama hadis dhaif. Jadi nanti setelah pembahasan hadis dhaif ini kita akan membicarakan tentang sebab-sebab hadis dhaif yang ada banyak, tetapi semua tetapi sebab-sebab raddul hadis tadi akan kita kelompokkan menjadi dua. Jadi yang pertama adalah saktun minal isnad, sanadnya terputus atau sanadnya ada yang gugur, nanti akan memunculkan beberapa nama hadis dhaif. Kemudian sebab yang kedua adalah ta'nun fir rawi, rawinya atau perawinya ada yang cacat dan akan memunculkan nama-nama hadis. Oke.
Al-mardud bisa babi saktin minal isnad. Yang pertama adalah hadis ditolak sebab syaratnya gugur. Nah, ini secara umum saja karena nanti perinciannya insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Anwa'us sakti. Yang pertama, sebab yang pertama adalah sanadnya gugur atau sanadnya terputus. I'lam anna sakta minal isnad yang qasimu ila qismaini. Gugur sanadnya dibagi menjadi dua. Al-awwal as-saktu al-dhahir, gugur yang dhahir. Maksudnya gugur dhahir itu yashtariku fi ma'rifati al-ima wal rum. Siapapun bisa mengetahuinya. Pakar hadis bisa, orang yang istighol misalkan pengkaji juga bisa mengetahuinya. Nanti akan muncul hadis 4 yaitu mu'allaq, mursal, mu'dhal, munqati. Jadi mu'allaq itu termasuk sanadnya terputus, mursal sanadnya terputus, mu'dhal sanadnya terputus, munqati sanadnya terputus. Dan pengkaji bisa mengetahuinya. Oleh karenanya disebut dengan as-saktu al-dhahir. Oke. Kemudian yang kedua, putus sanad yang kedua adalah as-saktu al-khafi, gugur tapi samar. Ini hanya bisa diketahui oleh pakar-pakar tertentu saja. La yudrikuhu illa imah al-hudzaq. Hanya pakar-pakar yang cerdas, al-muttali'una ala turukul hadis wa ilalil asanid, dan dia sudah banyak mengetahui jalur-jalur hadis dan ilat-ilat atau penyakit-penyakit dalam sanad. Dan dalam saktu al-khafi ini akan memunculkan dua hadis, yaitu hadis mudallis dan hadis al-mursal al-khafi. Jadi untuk mengetahui apakah hadis seseorang itu memang hadisnya mudallas atau memang mursal khafi, itu hanya pakar tertentu saja yang bisa menelitinya. Adapun orang-orang pengkaji, orang-orang yang mengkaji hadis hanya bisa pada meneliti pada level yang as-saktu al-dhahir saja, yaitu mu'allaq, mursal, mu'dhal dan munqati'. Kesimpulannya, hadis dhaif yang disebabkan perawi yang sanad yang terputus itu akan memunculkan satu hadis mu'allaq, mursal, mu'dhal dan munqati'. Kemudian ditambah lagi mudallas dan mursal khafi. Mudallas dan mursal khafi. Tetapi nanti ulama memasukkan hadis mu'an'an dan mu'annan pada mudallas dan mursal khafi. Itu tambahan saja. Kemudian sebab yang kedua kedhaifan hadis adalah ta'nun firrawi. Al-mardud bisababi ta'nin firrawi. Rawinya cacat. Nah, perawi cacat sebab-sebabnya ini asbabut ta'ni firrawi asyaratu asya. Sebab-sebab perawi hadis dianggap cacat ini ada 10. Yang 5 khamsatun minha tata'allaqu bil adalah. Yang 5 berkaitan dengan sifat adil perawi. Jadi dari sifat adil perawi apabila cacat akan menimbulkan 5 cacat. Wa khamsatun minha tata'allaqu bidzabti. Yang 5 berkaitan dengan sifat dhabt. Bukankah syarat dalam hadis sahih atau hadis hasan ada syarat adil perawinya dan dhabt perawinya. Nah, dalam apabila perawi ini tidak menetapi syarat adil, itu cacat-cacat yang muncul itu akan ada cacat 5. Kemudian dhabt, cacat yang muncul pada dhabt juga akan memunculkan 5 cacat, dan itu nanti akan menimbulkan nama-nama hadis tertentu. Oke, amallati tata'allaqu bit-ta'ni fil adalah, 5 yang berkaitan dengan sifat adil perawi. Nanti 1 al-kadzibu ala Rasulillah, yaitu dusta atas nama Rasulullah. Pembahasannya dalam hadis maudhu. Alhamdulillah kemarin kita sudah mengetahui hadis maudhu. Yang syarat kedua cacat yang kedua at-tuhma bil kidbi atau bil kadzibi, dicurigai berdusta, akan muncul hadis matruk. Insyaallah nanti akan kita pelajari hadis matruk. Kemudian yang ketiga al-fisku bi ghairil kidbi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasik perawinya akan memunculkan salah satu hadis mungkar. Nanti ada pembahasan hadis mungkar. Kemudian di antara cacat perawi lagi cacat adalah perawinya ahli bid'ah. Tetapi hadisnya ahli bid'ah ini tidak punya nama secara khusus. Kemudian yang kelima adalah jahalah, majhul. Insya Allah nanti muncul pembahasan hadis mubham atau yang berkaitan dengan perawi majhul. Kemudian cacat-cacat yang berkaitan dengan dhabt, cacat-cacat yang berkaitan dengan dhabt amallati tata'allaqu bit-ta'ni fi dhabti, yaitu cacat kedhobetannya akan memunculkan satu fuhsyul ghalat. Kekeliruannya terlalu parah akan memunculkan hadis mungkar. 2,
su'ul hifdi, hafalannya buruk, akan memunculkan hadis syadz atau mukhtalat. Kemudian 3, al-ghaflah, pelupa, akan memunculkan hadis mungkar dan hadis matruk. 4, kathratul auham, sering salah faham, akan memunculkan hadis mu'al atau mu'allal sama atau salah satu dari hadis matruk. Kemudian yang kelima akan memunculkan namanya mukhalafatul thiqat, dia akan bertentangan dengan perawi-perawi thiqah. Dalam perawi-perawi thiqah akan memunculkan hadis mudraj, maqlub, mazid fi muttasilil asanid, multarib dan mushahaf. Jadi sekali lagi secara umum saya jelaskan lagi bahwa sebab-sebab hadis itu ditolak atau sebab-sebab hadis itu dianggap dhaif itu ada banyak penyebabnya, tetapi dia dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang satu adalah saktun fil isnad, yaitu sanadnya gugur atau sanadnya terputus. Yang kedua, sebab yang kedua adalah ta'nun fir rawi, perawinya dianggap cacat. Sebab yang pertama, putus sanadnya akan memunculkan beberapa hadis mu'allaq, mursal, mu'dhal, munqati', mudallas, mursal khafi. Semua adalah jenis hadis yang dhaif. Kemudian sebab yang kedua, ta'nun fir rawi atau rawi yang cacat, akan memunculkan beberapa hadis, misalkan hadis maudhu, hadis matruk, hadis syadz, hadis mubham, hadis mungkar dan lain-lain. Insyaallah kita akan pelajari satu persatu. Wallahu a'lam.